Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa bersama channel YouTube Kebanggaan Umat Muslim dan kecintaan umat muslim semuanya ya, yaitu CCTV Apologet Islam ya, Apologet Muslim ya. Sengaja saya hadirkan sebuah diskusi yang menarik dan seru ya. Ada Simikana ya, perempuan paten ini, perempuan Kristen ini sok-sokan memakai hijab, memakai kerudung. Aduh, udah pusing melihat kelakuan Simikana ini guys. Udah beberapa kali dikasih tahu tapi tetap aja ya. Mungkin hanya untuk pansos aja ya, hanya untuk kebutuhan lab aja dia memakai hijab ya. Kalau keluar rumah biasa pakai seksi guys. Ini seru banget karena Mikana diskusi dengan Ustadz Alif dan salah satu Gus yang paling terkenal ya. Ini keren banget ya, di sini Mikana mencret tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, untuk keseruannya coba kita langsung lanjut ke ini ya teman-teman ya, ke perdiskusiannya ya. Tapi sebelumnya bagi kalian yang suka diskusi jangan lupa bantu like, comment, subscribe dan di-share ya channel CCTV Apologet Muslim ini biar channel ini semakin jaya dan berkembang. Selamat menyaksikan diskusinya guys. Itu nggak ada berlaku yang namanya Indomaret jualan softtek, itu nggak ada lagi karena wanita-wanita di sana itu nggak ada yang namanya mengenal menstruasi gitu. Mereka suci makan, jadi tidak mengenal kotor kayak gitu. Cuman tadi aku menarik sih sebenarnya ya, pernyataan Mikana tadi bahwa di surga itu kan pernyataan Yesus ya. Aku sebelum lebih jauh, mohon izin, tempatku lagi ada bunyi adzan. Aku izin mute dulu, silahkan dilanjutkan dulu ngobrol sebentar, nggak nyampe 2 menit lah ya. Nanti aku lanjutkan, mohon maaf. Ya, Oke. ya. Iya. Jadi Bang Gun, tapi nggak terlalu ini kok Bang Alif, nggak terlalu kencang kok suara dari masjid itu. Silakan aja Bang Alif. Bang Alifnya menghargai, Bang Oh, Alif gitu. itu menghargai azan, maka itu dia lebih bagus diam, nggak kayak kalian joget-joget RT 5, RW 3, 10, nomor rumahku. Udah deh, udah. Jadi setelah Bang Gun mendengar cerita tentang ajaran Kristen, satu, Tuhan Yesus Amasia tidak adil. Kedua, tidak maha kuasa. Karena kenapa? Masa orang Kristen semua kekal yang di neraka. Nggak ada kapasitas Tuhan adil untuk datang ke situ untuk mengeluarkan orang. Kekal kan ajarannya. Yang ketiga, Dek. Nah, waktu nanti hari penghakiman, waktu hakim datang, waktu bertanya sama Bang Gun, Gun Saleh, apa kesaksianmu sehingga engkau hadir di sini? Bang Gun menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau di adik ditanya, hai Mikana, apa kesaksianmu sehingga engkau hadir di sini? Apa yang akan adik jawab? Silakan. Ya sebentar dulu ya, jangan ke situ aja lalap bersaksi. Bang Gun, kenapa yang masuk neraka itu memang nggak bisa keluar lagi? Karena sudah ditetapkan di dalam kitab suci, di mana di Wahyu 20:10 Satan dan antek-anteknya akan dicampakkan ke lautan api dan belerang yaitu neraka. Disitulah mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Makanya di 2 Petrus 2 ayat 4 tertulis, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus, yaitu ke dalam gua-gua untuk ditahan sampai penghakiman. Jadi setan ini masih ditahan, artinya belum waktunya untuk dihukum. Tetapi dari zaman akan ada waktunya untuk penghakiman. Sehingga ketika tiba waktunya penghakiman, setan itu akan dilemparkan ke lautan api dan belerang yaitu neraka. Di situ selama-lamanya nggak bisa keluar. Nah, siapa yang mengikuti setan ya ikut bersama setan ke neraka itu. Dan karena makanya dengar dulu. 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Siapa yang hukum? 2 Setan, iblis, semua yang jahat itu yang menghukumnya siapa? Lautan api dan belerang itulah yang membuat mereka tersiksa. Kan di dalam neraka itu kan terdapat lautan api dan belerang. Itu sakit loh orang masuk situ. Iya, yang membawa mereka masuk ke dalam itu siapa? Oke.
Matai 25 ya, ayat 31 sampai 46. Yeshua HaMasyiah akan datang bersama malaikat-malaikatnya nanti. Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Lalu Yeshua HaMasyiah yang punya otoritas untuk menempatkan siapa yang masuk surga, siapa yang dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Tuhan Yeshua HaMasyiah yang mencampakkan setan dan anti-antiknya ke dalam neraka, Bang Gun. Oke, karena dia yang memegang kunci pintu kerajaan maut kan? Berarti yang datang menjumpai dia orang Kristen kan? Maka itu waktu orang Kristen menjumpai dia sepak semua ke dalam neraka kan? Bukan seperti itu. Jadi ngapain Dia mengumpulkan semua bangsa, semua umat manusia di seluruh dunia ini, dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Dia kumpulkan di hadapannya. Lalu dia akan membuka kitab kehidupan. Siapa namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan? Ya sudah pasti, saya percaya, saya punya nama saya tertulis di sana karena saya percaya janji Tuhan Yesus HaMasyiah dan juga orang-orang yang taat kepadanya. Nah, itulah yang masuk surga, Bang Gun. Sedangkan setan dan antek-anteknya itu dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang sesuai dengan firman Tuhan Yesus HaMasyiah yang tertulis di Matai 25, susah kali ngomongnya ya. Matai 25 ayat 41. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri ya, menyala dariku ke dalam api yang kekal, sudah disediakan bagi si iblis dan para antek-anteknya, hai orang-orang yang terkutung. Nah, itu adalah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus HaMasyiah, Bang Gun. Aku bernubuat atas namamu, aku menyembuhkan orang sakit atas namamu. Masa kau gak selamat? Enyahlah kau pembuat kerusakan. Ya, Aku bagi lanjut. orang-orang yang tidak taat kepada Yesus HaMasyiah memang dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Mikana, Bang Gun kan sholat maghrib, sebentar lanjut Bang ya. Ya, makasih. Ya. Apa Parkun, saya turunkan aja. Abang Oke, nggak baik, diterima baik. lagi di mana-mana pun nggak diterima lagi. Sini aja. Ya Parkun aja. Lanjut aja. Lanjut Bang. Oke, baik. Sebelum lebih jauh tadi ketika dipertanyakan bahwa yaitu kalau di surga itu di dalam Al-Quran bahkan wanita-wanitanya itu menjadi wanita-wanita yang suci. Bahkan walaupun orang itu sudah meninggal dunia ketika di bumi dia sudah menjadi nenek-nenek, tapi nanti ketika di surga dia kembali muda. Itulah kehidupan yang abadi. Nah, makanya tadi disebutkan lahum azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi pasangan-pasangan mereka itu yang menjadi penghuni surga, wanita-wanita di bumi muslimah, maka nanti dia di surga itu kekal di dalamnya. Dia tidak pernah yang namanya menstruasi, tidak yang namanya menua, tidak yang namanya juga gosip, itu enggak ada. Di dalam surah Al-Waqiah juga dijelaskan di dalam Al-Quran mereka wala tasmauna fiha gila wala ta'sima, mereka tidak mendengar, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor dan juga yang tidak penting. Makanya tidak ada lagi gosip. Illa qila salaman salama, kecuali perkataan-perkataan yang baik, yang damai. Jadi nggak ada yang namanya kecemburuan, nggak ada yang namanya hujatan, nggak ada yang namanya hal-hal yang kotor. Itulah kehidupan di surga. Jadi ya itu karakter wanita di surga itu nanti begitu Mikana. Kalau dalam perspektif Islam, ini contoh aja. Misal Mikana menjadi penghuni surga dalam perspektif Islam. Maka Mikana kalau sekiranya mati di usia 75 tahun yang kulitnya mulai keriput, di surganya nanti usia wanita 30 tahunan. Kembali muda. Dan di sana menjadi wanita yang suci, tidak lagi yang namanya menstruasi. Bahkan dijelaskan keringatnya pun menjadi wangi. Itulah kehidupan di surga. Kalau di bumi kan makanannya juga kotor dan sebagainya, itu beda. Nah, itulah yang disebut kalau di dalam ajaran Islam itu kehidupan yang baru, bumi yang baru. Mungkin dalam perspektif Kristen juga ada ya istilah-istilah seperti itu, tubuh yang baru. Nah, dalam Islam juga ada pandangan seperti itu, tubuh barunya itu seperti itu. Cuman gini aku Mikana tadi, ketika Anda menjelaskan tentang mata atau Matius ya 22, sebenarnya itu Yesus itu lagi dijebak oleh orang-orang Farisi, orang Yeshua Saduki. namanya, Bang. Yesua, ya. Yesua lagi dijebak sama orang Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Itu kalau kita coba telusuri lebih jauh. Orang Saduki itu
nggak percaya kebangkitan. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan percaya kepada hari akhir itu sangat penting. Innalladzina amanu wal yaumil akhir, dan juga percaya kepada hari akhir, karena sangat ditekankan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tidak percaya hari akhir alias hari kebangkitan. Yesus ditanya, kalau dia orang benar, Yesus itu orang benar, Yesua. Dia itu orang jujur, kalau ditanya pasti tidak akan bohong. Nah, mereka itu bertanya tentang kebangkitan dengan pola pertanyaan menjebak. Apa pola pertanyaan menjebak? Dia bertanya-tanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi 7 wanita bergantian. Yang pertama meninggal, menikah lagi, meninggal, menikah lagi, meninggal. Pertanyaannya, maka dia bertanya. Nah, Yesua ini cerdas ketika ditanya oleh mereka. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Nah, yang ditekankan oleh Yesua ini tentang hari kebangkitan. Bukan tentang perkawinannya, bukan. Tapi pada hari kebangkitan. Kenapa? Karena mereka itu orang Saduki tidak percaya yang namanya kebangkitan. Nah, itu perlu ditekankan. Kalau mau tentang kehidupan di surga, di mata dua-dua itu dari 1 sampai berapa belas itu udah dijelaskan. Bentar dulu Ustadz. Ustadz ini sebenarnya kesini mau ceramah atau mau memplesetkan firman Tuhan kesini? Panjang kali loh. Bukan. Ini saya mau bertanya dulu Ustadz. Yang salah tadi yang mana yang saya ucapkan coba? Oh enggak, seakan-akan kan kamu di sini mempersalahkan Tuhan Yesus Masih dijebak lah segala macam. Itu Tapi mereka. bentar dulu, nggak ada di situ menjebak, nggak ada. Tapi di sini mereka bertanya, ya, karena mereka Betul. tahu menurut guru Musa pernah mengatakan, ya seperti itu. Tapi sebelum ke situ sebentar, ini saya mau tanya dulu Ustadz. Iya, Karena- silakan. Ya, kalau mengenai nanti kita akan umurnya jadi muda di sana, ya, tubuh baru lah. Sementara di dalam kitab suci ini kan sudah diajarkan bahwa nanti kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dan ya, kita akan umur muda 33 tahun. Karena apa? Tuhan Yesus masih waktu mati dan bangkit itu umur 33 tahun ketika naik ke surga juga. Sehingga nanti kita pun ya di akhir zaman ketika mati dan bangkit dalam tubuh kemuliaan, kita akan tetap muda semua. Jadi ada faktanya, ada pembuktiannya, yaitu melalui Yeshua Hamasiah. Sedangkan dalam agama kalian, siapa yang pernah mati dan bangkit umur 33 tahun masuk surga? Kan nggak ada. Misalkan Tuhan jadi manusia. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, Ustadz Alif. Siap, Tadi lanjut. Bang Gun itu pengen bidadari untuk Iya, iya. memuaskan hasratnya karena beliau mengakui beliau adalah seorang bandot. Nah, Ya, itu begini yang- pertanyaan saya, bentar. Yang dijelaskan oleh Yesua itu gitu, Sebentar dulu Mikana. Bang Gun, pertanyaan saya seperti ini. Ya. Kenapa nggak aku dituntaskan? Jadi salah paham dong orang. Oh enggak, bentar, ini pertanyaan saya Bang Ustadz Alif. Silakan. Karena Bang Gun ini meyakini, kalian juga kan meyakini bahwa nanti di surga kalian akan disediakan bidadari-bidadari untuk memuaskan hasrat sepuas-puasnya, kata Bang Gun Nggak tadi. ada, Betulkah nggak itu? ada kata kayak gitu. Di dalam surga itu namanya nafsul mutmainnah, yaitu keinginan yang suci. Maksudnya apa? Tidak ada seperti perbuatan kita di bumi, itu beda, ya kan? Kehidupannya beda. Jangan samakan Tapi Bang perbuatan. Gun itu seakan-akan Iya, betul. tadi mengarah Iya, itu kepada kan- kepuasan seksual. Dipotong terus. Ya, Dijelasin kadapun gitu. ketika kita punya hubungan dengan istri, tidak ada masalah. Pasangan yang diberikan oleh Tuhan tidak ada masalah. Begini coba Mikana contoh. Bayangkan ya, ketika seorang misal, saya kasih contoh yang tidak baik lagi sama Mikana. Mikana di bumi ini hidup tidak punya pasangan, menjomblo, tidak ditakdirkan punya suami. Kasihan kan kau di surga nanti, di bumi jomblo nggak punya suami, di surga juga kau jomblo abadi namanya. Maksud saya, mohon maaf, Ustadz Alif, sebentar poin dulu, saya nggak ke sebentar situ. dulu. Ya, sebentar dulu. Maksud saya adalah ketika dalam pandangan Islam, nah nanti buat wanita-wanita soleha yang baik di bumi tidak punya pasangan, di surga dia nanti punya pasangan yang abadi. Nah, masalah tentang hasrat keinginannya itu tidak dihilangkan oleh Tuhan, tidak. Karena itu menjadi fitrahnya manusia, hanya berbeda dengan di bumi. Gitu. Maksud Beda. saya Ustadz Alif seperti ini karena tadi menurut pengakuan Bang Gun, beliau akan disediakan banyak bidadari-bidadari yang begini-begini untuk memuaskan hasratnya sepuas-puasnya. Loh,
Loh kan itu tadi pengakuan Banggun. Ya sudah, yang dia mau terus udah aku mau bilang Ya, apa maksud loh? saya gini, artinya benar ya, dalam Kenapa lagi? iman kalian disediakan bidadari-bidadari untuk pemuas seksual laki-laki sesuai pengakuan dari Banggun tadi. Iya kan Jawab dulu, tidak betul apa selalu. tidak? Ya atau Tidak tidak? ada masalah, Mikana, Ya, bidadari iya yang atau tidak? Iya, bidadari jatah contoh nih. Ini contoh ya yang jelas untuk bidadari umat Islam itu kan ada 2 pelayan. Kecuali yang berperang jihad di jalan Allah itu kan ada 72 dijelaskan dalam hadis. Dan ingat Mikana, kebahagiaan manusia nanti di surga itu perspektifnya bukan hanya tentang hubungan suami istri berdekatan wik-wik gitu aja, bukan. Berbahagia berkumpul di taman, makan buah-buahan yang tidak kotor. Makanya tadi digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati analahum jannatin tajri min tahtihal anar kullama ruziqu minha minas samarati rizqo. Apa di situ dikatakan kehidupan di surga kebahagiaan. Jadi buat kami gini loh, Mikana, itu memang bagian dari fitrahnya manusia yang tidak dihilangkan, tapi fokus kami itu bukan cuman itu. Kami bersama dengan istri yang menjadi Ratu Bidadari, kami makan bersama dengan mereka di suatu taman, ada buah-buahan di sana, buah-buahan yang dinikmati, sungai yang mengalir, sungainya juga indah. Coba kau lihat sekarang gambaran di bumi, keindahan-keindahan untuk menyejukkan mata apa? Begitu indahnya danau atau air mengalir, buah-buahan sejuk. Itulah gambaran keindahan di surga Mikana gitu. Jadi bukan hanya tentang hubungan itu aja terus yang dipikirin. Tapi saya sih maklum Mikana. Kenapa? Karena teman-teman Kristen itu dicabut hak itunya. Kalian nggak ada kan? Tapi ini Mohon unik loh. maaf Ustadz Khalid, ini Apalagi? sesuai pengakuan dari Banggun Saleh. Ya sudah, tanya lagi ke dia, udah aku Ya, jelasin. artinya kan Itu pandangan dia, sudah aku jelasin. Tapi ya, bukan tapi cuma disediakan itu. banyak bidadari-bidadari kan untuk laki-laki. Bidadari itu- kalau pengakuan ya, dari Banggun bidadari. tadi untuk memuaskan hasratnya seksual. Ya sudah, kalau dia mau tidak ada masalah, saya juga Ya mau udah, kok. makanya ini sekarang bagian pertanyaan saya. Nah begini, apa? Ustadz. Tapi kalau nanti saya uraikan, kamu jangan potong ya. Misal saya Iya. uraikan ke pengajaran Yesua. Ketika itu sesuai fakta, jangan kamu bantah. Ya, Buktinya ini sekarang tadi saya bentar, uraikan bicara tidak dulu. bisa dibantah. Baru Faktanya nanti memang Ustadz begitu. Alif bicara. Silakan. Ya. Itu berdasarkan pengakuan Banggun Saleh, beliau mengakui tadi disediakan bidadari-bidadari untuk memuaskan hasratnya sepuas-puasnya. Nah, makanya pertanyaan saya begini. Apakah, ya tapi sebentar, nanti saya izinkan Ustadz berbicara. Apakah memang benar di surga itu akan disediakan banyak bidadari-bidadari untuk wanita? Karena begini, ya. Aku tidak meyakini itu. Mohon maaf. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasyiah mengajarkan di surga di hari kebangkitan tidak ada kawin maupun dikawini, tetapi anak-anaknya itu, pengikutnya itu akan menjadi seperti malaikat Elohim di surga. Nah, ini pasti terjadi. Ya, bentar Kamu dulu, jangan tahu- dipotong dulu, jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Makanya Sebentar, tadi aku bilang sebentar, belum sebentar, tuntas, jangan kamu udah dipotong dulu, motong. jangan dipotong dulu, ya. Nah, Kurang ya. Giliran Ustadz aku Alif yakin dan menjelaskan, dia percaya motong. pasti itu terjadi karena apa? Keberadaan malaikat itu nyata. Tapi keberadaan bidadari apakah nyata atau cuma halusinasi? Karena begini, ada 2 orang bersaksi di dalam kitab suci atau yang pernah berjumpa sama malaikat. Malaikat Gabriel namanya. Nabi Daniel berjumpa dengan malaikat Gabriel yaitu di Daniel 8:16. Di Luka 1 ayat 26 sampai 31, perawan Miriam berjumpa dengan malaikat Gabriel. Banyak lagi nabi-nabi yang lain yang berjumpa dengan malaikat. Artinya keberadaan malaikat itu nyata, ada, bukan halusinasi karena sudah banyak orang bersaksi berjumpa dengan malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah memang betul di surga itu akan ada bidadari-bidadari yang disediakan untuk laki-laki? Ada, udah Bentar, bilangin belum dijawab selesai, dari belum tadi selesai. ada. Mohon maaf, belum selesai. Karena begini, kalau betul keberadaan bidadari-bidadari itu ada nanti di surga disediakan untuk laki-laki, tolong tunjukkan 2 orang yang pernah berjumpa sama bidadari-bidadari yang turun dari surga bahwa memang keberadaan bidadari-bidadari itu
ada nyata di surga nanti disediakan untuk laki-laki pemuas hasrat. Silakan pakai data. Loh, kalau kau bilang bidadari turun ke bumi, ya bukan lagi iman lagi namanya, Mikana. Memaksakan ya, Tuhan jadi manusia. Bukan lagi, tapi sudah dibuktikan. Itulah kenapa umat Islam itu disuruh bersabar. Ya, kamu itu di bumi ini ada aturan, tidak seenaknya, bebas aturan, asal punya uang, pakai wanita, bayar. Enggak, itu diatur di bumi ini. Kamu tahan hawa nafsumu. Nanti ketika kembali kepada Tuhan, kamu akan siapkan pasangan yang baik bagimu, yaitu bidadari. Begini ya, aku juga jelaskan sebenarnya ini konsekuensi logis ketika pernyataan. Pertama, tadi memang tidak bisa dibantah, itu Yesua itu ditanya oleh orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan dengan pertanyaan jebakan, mempertanyakan seorang laki-laki yang menikahi 7 wanita. Lalu Yesua menjawab, pada hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Ya, hari kebangkitan itu hari di mana orang itu diadili. Tapi nanti dikatakan dia hidup akan seperti malaikat di surga. Nah, Anda harus tahu, Mikana, malaikat di surga, kamu tahu nggak, di dalam Kejadian 6 nomor 2, ini kalau saya buka ya, ini saya izin dulu sebentar ya. Kejadian 6 nomor 2, ini terutama dalam kitabnya Yahudi, saya putar balik. Bahwa kan dalam Kejadian 6 nomor 2, bahwa di sini anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim melihat bahwa wanita-wanita di bumi itu sangat cantik-cantik. Nah, siapa anak Elohim di sini yang di surga, anak-anak Elohim? Mari kita lihat penjelasannya dalam penjelasan Rasi. Kita buka terjemahkan. Di sini anak-anak Elohim, ini penjelasannya ya. Anak-anak nih, Benai Elohim, di sini dikatakan pangeran dan penguasa nih dalam Genesis. Di sini jelaskan apa? Di sini siapa di sini? Tentang malaikat-malaikat pangeran yang datang sebagai utusan Tuhan. Anak-anak Elohim itu adalah malaikat Tuhan nih. Anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Lah, hidup seperti malaikat di surga. Malaikat sendiri naksir sama perempuan. Apa bedanya nanti? Nggak beda. Yesua berkata, hidupmu nanti seperti malaikat di surga. Nah, malaikat di surga di sini di dalam Kejadian 6 nomor 2, anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Lah ini malaikat juga sebagai anak Elohim, malaikat ternyata naksir juga sama perempuan. Nanti kalau hidupmu seperti malaikat di surga, apa bedanya? Makanya dijelaskan oleh Rashi di sini dalam Genesis ya. Genesis 6 nomor 2 di sini kan. Nih wayir o benei Elohim ha Elohim et. Nih siapa nih? Benut ha Adam, Benut ha Adam. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa tadi udah mana tadi kok hilang di sini terjemahannya nih. Ternyata anak-anak Elohim di sini adalah malaikat. Malaikat juga naksir sama wanita. Ketika Anda hidup seperti malaikat di surga, apa bedanya? Rasa naksirnya itu sama, masih ada. Nggak bisa dihilangkan itu. Jadi Yesua itu mengatakan pada hari kebangkitan memang tidak ada kawin-mawin. Namanya juga hari kebangkitan. Karena itu yang tidak diimani oleh ahli Saduki, orang-orang Saduki. Tetapi di surga nanti, ya sama seperti malaikat. Malaikat beribadah kepada Tuhan, tapi malaikat juga tidak hilang hasratnya. Bahkan di dalam kitab Anda juga, malaikat naksir kepada wanita. Itu data. Mau dibantah data itu? Sudah? Sudah. Baik, izinkan saya bicara. Ajaran jangan potong dulu. Yesua jangan dibantah. Beginilah saudara-saudara Komen sulap. kita apologet dari agama sebelah. Ketika saya bertanya tentang agama mereka, mereka malah menjawab mengutip firman Tuhan di dalam kitab suci Holy Bible. Sungguh nekat yang Sejak kapan nyata. Holy Bible, Mereka kitab tidak suci? punya jawaban dari kitabnya. Ya, Penyelidikan kok kitab suci. justru di sini ya Ustadz Alif yang terhormat dengan mengutip firman Tuhan di Kejadian 6 ya menunjukkan semakin nyata keberadaan malaikat. Tapi kalau keberadaan bidadari itu di mana? Hello?
Yang saya tanya tadi, siapa yang pernah berjumpa sama bidadari? Kalau betul keberadaan bidadari itu ada di surga. Malah Ustaz Ali Mikana. jangan dipotong dulu dong. Bidadari itu penghuni surga, yang Jangan penghuni dipotong bumi dulu, itu Mpok jangan. Nori. Kan? Ngaco ini ini. Udah jelas. Apa kau ini yang nanya suruh jumpa di bumi? Bidadari itu penghuni surga. Mau Jangan ketemu dipotong penghuni dulu. bumi yang Mpok Nori. Ada kacau ini. Loh, gimana sih Ustadz Alif ini? Enggak, Bukan. waktu shift Anda- langsung Anda- potong bukan, deh. bukan. Udah mulai Maksudnya- panik ini. Aku nggak panik loh. Ini saya Maksudnya masih counter yang tadi. Ya Masih silakan. mau counter yang Habisnya tadi. lucu kau ini ya. Loh. Sabar dulu. Makanya kalau menjawab itu bawa data dari kita. Malah ngutip firman Tuhan di Kejadian 6. Lucu ya si teman-teman si Mikana ini lucu banget ya. Lucunya dia memaksakan kalau bidadari itu harus turun ke bumi, kan kocak ya. Dalam literasi Islam ya, bidadari itu adanya di surga nanti ya. Nah, bukan di hari kebangkitan.